Gimana caranya agar kita disukai sama orang lain dan juga nggak dibenci sama orang lain? Kebanyakan dari kita paling nggak mau kalau ada yang membenci diri kita. Begitu juga sebaliknya, kebanyakan dari kita suka kalau orang lain suka dengan kita. Dan kunci dari disukai dan dibenci dengan orang lain adalah komunikasi yang efektif ataupun komunikasi yang tepat. Dan di video kali ini bukan 100% benar, karena mau sebaik dan sehebat apapun kita, pasti ada yang membenci dan juga pasti ada yang suka sama kita. Akan tetapi, di video kali ini kita akan meningkatkan presentasi kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dengan nyaman dan juga menyenangkan, sehingga orang lain tuh suka, lancar, ngalir ngobrol dengan kita. Aku udah membaca beberapa buku seputar berkomunikasi dengan sesama, dan ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Supaya apa? Supaya obrolan kamu itu nggak ngebosenin dan berpotensi orang lain suka ngobrol sama kita. Dan di video kali ini kamu akan tahu etika berkomunikasi dengan orang lain agar kamu disukai dan juga nggak dibenci sama orang lain saat kamu mempraktekin apa yang aku sampaikan hingga di akhir video ini. Aku buat video ini karena aku dalam misi membuat 100.000 orang lebih berkembang dan juga lebih produktif meskipun hanya perkembangan 1% setiap hari dengan belajar di YouTube ini. Bayangin deh, kalau kamu nggak mencoba tips-tips ini yang aku sampaikan di video kali ini, kamu mungkin bakal terus merasa canggung, bingung, atau malah bikin orang lain salah paham. Hal ini bisa bikin kamu ngerasa kesepian dan juga nggak punya banyak temen. Lebih parah lagi, kamu bisa jadi dihindari atau nggak disukai sama banyak orang karena cara kamu dalam berkomunikasi. Aku nggak mau kamu ngalamin itu karena aku tahu betapa pentingnya punya hubungan yang baik dengan orang lain. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Jangan memotong pembicaraan orang lain ketika ngobrol. Pernah nggak kamu ngerasa kesal waktu lagi ngomong terus dipotong sama orang lain? Pasti rasanya nggak enak banget kan? Nah, itu juga yang orang lain rasakan kalau kita memotong pembicaraan mereka. Makanya penting banget buat kita belajar buat nggak memotong pembicaraan orang lain ketika kita ngobrol sama orang lain, entah itu teman kita ataupun orang yang asing. Aku dulu sering banget nggak sengaja memotong pembicaraan teman-teman aku. Kadang karena aku terlalu bersemangat, kadang juga karena aku ngerasa udah tahu tentang apa yang pengen mereka omongin. Tapi lama-kelamaan aku mulai sadar bahwa itu tuh bikin mereka nggak nyaman dan merasa nggak dihargai. Saat kita memotong pembicaraan orang lain, itu seperti kita bilang kepada mereka kalau apa yang mereka katakan itu nggak penting sama sekali. Ini bisa bikin mereka males, bikin mereka ngerasa nggak dihargai dan akhirnya jadi males buat ngobrol sama kita lagi. Bayangin deh, kalau kamu lagi cerita tentang sesuatu yang seru, terus tiba-tiba teman kamu motong dan ngomongin hal yang lain, pasti kamu ngerasa kesel banget kan, dan nggak mau lanjutin cerita dan ngobrol sama orang tersebut. Makanya kita harus belajar bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, dengerin dulu apa yang orang lain mau sampaikan, baru setelah itu kita bisa beri tanggapan terhadap mereka. Ini nggak cuma bikin orang lain ngerasa dihargai, tapi juga bikin komunikasi kita jadi lebih lancar dan juga menyenangkan. Aku tahu, kadang kita ngerasa sulit buat nggak memotong pembicaraan orang lain. Terutama kalau kita punya banyak hal yang mau kita omongin. Tapi, dengan latihan dan kesadaran, kita bisa kok belajar buat lebih sabar dan menghargai orang lain dengan cara kita mendengarkan mereka dengan seksama. Salah satu cara yang bisa kita coba adalah dengan memberi jeda sebelum kita mulai berbicara. Tunggu sampai orang lain selesai ngomong, baru kita kasih tanggapan. Ini juga bisa bantu kita buat mikirin dulu apa yang mau kita omongin. Jadi, obrolan kita tuh jadi lebih bermakna. Selain itu, coba juga untuk menunjukkan rasa tertarik pada apa yang orang lain katakan. Ini bakal bikin mereka itu ngerasa lebih didengar dan juga dihargai. Dan yang paling penting, ingat bahwa setiap orang punya cerita dan juga pengalaman yang unik. Dengan memberi mereka kesempatan untuk berbicara, kita bisa belajar banyak hal baru dan juga memperluas wawasan kita. Aku percaya dengan belajar buat nggak memotong pembicaraan orang lain, kamu bakal jadi teman yang lebih baik dan juga disukai sama teman-teman kamu. Kamu bakal ngerasa lebih dekat dengan mereka karena mereka ngerasa nyaman, mereka ngerasa ngalir ketika kamu diajak ngobrol sama mereka. Selain itu, kamu juga bakal lebih tenang dan sabar dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena kamu terbiasa mendengarkan dengan baik. Lalu poin yang kedua, tatap mata lawan bicara ketika ngobrol dan jangan main HP ketika ngobrol. Tatap mata lawan bicara itu sangat penting. Kamu tahu nggak, ketika aku bicara sama teman atau keluarga, aku selalu berusaha untuk melihat mata mereka.
itu bukan cuma tentang mengucapkan kata-kata, tapi juga tentang mengirimkan pesan bahwa aku peduli sama mereka dan mendengarkan dengan mereka dengan sungguh-sungguh. Ketika kamu menatap mata orang lain, mereka tuh ngerasa lebih dihargai dan lebih terbuka untuk berbagi perasaan mereka. Ketika kita main HP saat ngobrol, itu kayak kita mengirim sinyal bahwa kita tuh lebih tertarik dengan apa yang di HP daripada yang mereka omongin kepada kamu. Kadang-kadang aku lupa, tapi sekarang aku lebih berusaha, lebih banyak fokus ke orang yang sedang aku ajak ngobrol. Karena itu, kita bisa bikin mereka lebih penting dan ngerasa lebih dihargai. Pernah nggak kamu cerita sesuatu ke teman, tapi mereka malah sibuk main HP? Aku pernah, dan rasanya itu aku agak ngerasa diabaikan kan. Kita nggak mau itu terjadi sama orang lain. Jadi ketika kita ngobrol, fokus dan tunjukin bahwa kita tuh peduli dengan mereka, kita peduli dengan apa yang mereka ceritain. Aku ingat suatu waktu aku cerita ke temanku tentang sesuatu yang penting buat aku, tapi dia malah main HP. Rasanya tuh aku kayak nggak enak dan mikir kenapa sih dia kayak gini. Nah, kita tuh nggak mau bikin orang lain ngerasa kayak gitu kan. Tatap mata lawan bicara ketika ngobrol itu tuh bukan sekedar aturan. Kamu tahu, ini tentang menjalin hubungan yang kuat dan juga membuat orang ngerasa didengar. Ketika kita tunjukin perhatian ke orang lain, mereka lebih cenderung buka hati dan ceritain lebih banyak hal kepada kita. Ingat, cara kita berkomunikasi bisa mempengaruhi bagaimana orang lain lihat dan respon kita. Jadi, dengan memulai dari hal-hal sederhana seperti tatap mata dan fokus waktu ngobrol, kita bisa bikin hubungan kita tuh jadi lebih baik dan orang lain ngerasa senang ketika ngobrol sama kita. Lalu yang ketiga, tersenyum akan tetapi jangan berlebihan. Tersenyum itu penting, tapi nggak boleh berlebihan. Kamu tahu, saat aku ngobrol sama orang lain, aku selalu coba untuk tersenyum karena senyum bisa bikin suasana tuh jadi lebih hangat dan juga lebih ramah. Tapi kadang-kadang, kalau senyumnya terlalu lebar atau terlalu lama, bisa jadi orang lain tuh ngerasa canggung atau nggak nyaman. Jadi aku selalu usahain senyum dengan santai dan juga alami. Kau pernah nggak ngerasa senang waktu orang tersenyum sama kamu? Itu kan rasanya enak banget. Jadi, kalau aku ngobrol dengan orang lain, aku berusaha untuk mencoba tersenyum dengan lembut dan juga dengan natural. Biar mereka ngerasa nyaman dan nggak merasa aku berlebihan dalam menunjukkan perasaan baik hati. Tersenyum itu kayak bahasa tubuh yang nggak perlu kata-kata. Saat aku tersenyum kepada orang lain, itu kayak aku bilang, aku senang ketemu kamu, aku senang ngobrol sama kamu tanpa perlu ngomong yang banyak. Tapi, aku juga harus ingat untuk nggak senyum terus-menerus atau terlalu lebar. Karena kadang bisa bikin orang lain bingung dan ngerasa kita nggak serius karena terus-terusan senyum dan semisalnya. Dan senyum itu kayak sinyal kecil yang bisa bikin hari seseorang jadi lebih baik. Tersenyum dengan santai itu juga bikin kita terlihat lebih friendly dan juga mudah untuk diajak ngobrol. Kalau kita senyum dengan lembut dan ikhlas, orang lain juga lebih terbuka untuk dekat sama kita. Nah, makanya penting banget untuk kita tersenyum ketika kita ngobrol. Ingat, senyum itu bisa jadi sinyal positif yang bisa bikin hubungan kita dengan orang lain itu jadi lebih akrab lagi. Jadi, dengan tersenyum dengan santai dan alami, kita bisa buat orang lain ngerasa nyaman dan senang waktu ngobrol sama kita. Setelah praktekin tips-tips yang tadi aku katakan, kamu akan melihat perubahan yang sangat signifikan dalam cara orang lain merespon kamu. Mereka akan lebih terbuka dan ramah karena mereka merasa dihargai dan juga didengar. Sekaligus membangun hubungan yang lebih positif dan lebih akrab dengan kamu. Sekian dengan kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.